Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kepada pemirsa sahabat Juji TV dan adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, terutama untuk adik-adik mahasiswa di Rumpun Ilmu Sosial Humaniora untuk Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Sastra dan Budaya, ya, serta adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi pada program literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data. Kali ini saya selaku dosen pengampu Widya Silvianti ditemani oleh Ibu Dr. Lulu Hairani Munggaran. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kami berdua selaku dosen pengampu dari mata kuliah Tim Teaching Sains Data dan Analisis Big Data akan membawakan materi untuk adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma mengenai materi yang cukup menarik, yaitu mengenai hoax, ya, Sains Data dan Big Data. Mata kuliah ini akan terbagi menjadi 3 segmen. Pada segmen pertama nanti kita akan membahas mengenai gambaran dari hoax itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan segmen kedua akan membahas mengenai penelitian dan bagaimana mencegah hoax. Diakhiri dengan bagaimana cara menghentikannya. Baik, tidak berpanjang kata, kita mulai dengan segmen pertama oleh dosen pengampu Ibu Dr. Lulu Hairani Munggaran. Silakan, Bu. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Dr. Widya Silvianti. Hari ini untuk mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data kita akan membahas mengenai hoax, ya, dan hubungannya antara Sains Data dan Big Data, ya, dengan agenda yang akan dipelajari di hari ini adalah mengenai gambaran hoax, kemudian penelitian dan pencegahan hoax, dan yang ketiga itu adalah bagaimana menghentikan hoax, gitu ya. Di sesi pertama ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu tentang rangkaian tentang gambaran hoax, ya. Jadi apa sih yang pengertian apa yang dimaksud dengan hoax? Kenapa sih hoax itu menjadi persoalan yang sangat serius, gitu? Dan bagaimana sih langkah awal untuk mengatasinya, ya? Kenapa nih topik hoax ini jadi penting, gitu ya? Karena saat ini tuh kita hidup di era di mana informasi itu bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan manusia untuk memverifikasinya. Betul ya, setuju ya? Nah, jika dahulu tuh berita membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk bisa menyebar, sekarang cukup beberapa detik melalui media sosial, sebuah informasi itu bisa menjangkau jutaan orang, gitu ya. Dan sayangnya, nggak semua informasi yang kita terima itu adalah informasi yang benar, gitu ya. Sebagian merupakan fakta, sebagian lagi merupakan opini, bahkan sebagian lagi itu adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Inilah yang kita kenal dengan nama hoax, gitu ya. Nah, sebagai mahasiswa dan nantinya sebagai calon profesional, kemampuan membedakan informasi yang benar dan yang salah itu merupakan keterampilan yang sangat penting. Terlebih lagi di mata kuliah ini kita akan lihat nih bagaimana sains data dan analisis big data ini bisa membantu memahami serta mengatasi penyebaran hoax tersebut, gitu ya. Mari kita sekarang akan lihat dulu supaya lebih memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan hoax. Kita lihat di sini hoax atau fakta. Kenapa sih hoax menjadi masalah? Ya, sebelum kita masuk ke definisi, kita lihat dulu nih beberapa contoh nih yang ada di layar, ya. Kita sering menjumpai berbagai situs pemeriksa fakta, misalnya Cek Fakta atau Kominfo maupun berbagai kanal pemeriksa hoax lainnya, ya. Kenapa sih layanan itu semakin lama tuh semakin hari tuh semakin banyak, gitu ya? Ya karena jumlah informasi yang beredar di internet itu terus meningkat setiap detiknya. Setiap hari
jutaan orang itu mengunggah status, video, foto maupun artikel gitu ya. Di antara informasi tersebut bisa aja terdapat berita yang benar, tetapi juga bisa aja terdapat berita yang salah atau sengaja dipalsukan, gitu ya. Bahkan seringkali sebuah berita palsu itu memiliki penyebaran yang jauh lebih cepat dibandingkan berita yang benar. Gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena informasi yang mengejutkan, mengandung emosi atau menimbulkan rasa takut biasanya itu lebih menarik perhatian orang untuk langsung membagikannya tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Ya. Ya, contohnya nih, kita misalnya pernah nerima pesan di grup keluarga yang diawali dengan kalimat segera sebarkan ke semua orang gitu ya, atau informasi ini sengaja ditutup-tutupi media. Nah, kalimat-kalimat itu seringkali itu dirancang untuk memancing rasa penasaran sehingga orang terdorong untuk langsung menyebarkannya gitu ya. Nah, disinilah hoax itu mulai berkembang ya. Nah, karena itu langkah pertama untuk melawan hoax adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk tidak langsung percaya pada setiap informasi yang kita terima, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada istilah-istilah yang sering disamakan dengan hoax ya. Ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari kita sering nih menggunakan istilah yang sering kita gunakan adalah hoax untuk semua informasi yang salah. Ya, padahal ada dalam kajian ilmiah itu ada beberapa istilah yang punya makna yang berbeda. Ya, yang pertama adalah misinformasi. Ya, misinformasi itu adalah informasi yang salah tetapi penyebarnya sebenarnya tidak memiliki niat untuk menyesatkan ya. Misalnya nih, seseorang baca informasi kesehatan ya yang ternyata udah nggak berlaku lagi gitu, kemudian dia bagiin tuh ke teman-temannya karena benar-benar mengira informasi tersebut masih benar gitu ya. Jadi kesalahannya ada pada isi informasinya, bukan pada niat penyebarnya, gitu ya. Nah, berbeda dengan disinformasi, disinformasi adalah informasi yang memang sengaja dibuat atau dimanipulasi untuk menyesatkan orang lain. Ya, misalnya berita palsu, mengubah foto, ngedit video, ini kan lagi banyak nih, ya lagi marak nih kayak gini. Atau menciptakan narasi tertentu agar masyarakat itu mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar, gitu ya. Nah, sedangkan malinformasi sedikit berbeda, ya. Informasinya memang benar, tetapi digunakan di luar konteks atau sengaja disebarkan untuk merugikan seseorang. Ya, sebagai contoh nih, foto pribadi seseorang yang sebenarnya asli kemudian disebarkan tanpa izin untuk mempermalukan atau menjatuhkan reputasinya. Ya, jadi ketiga istilah tersebut, misinformasi, disinformasi, malinformasi, itu sama-sama berkaitan dengan informasi tetapi memiliki perbedaan pada niat penyebaran dan cara penggunaannya, gitu ya. Nah, di antara ketiganya, disinformasi ini merupakan bentuk yang paling dekat dengan apa yang kita sebut dengan hoax, gitu ya. Disinformasi ya, disinformasi ini sebenarnya bukan satu fenomena baru ya. Sejak zaman dahulu informasi palsu itu udah digunakan sebagai strategi dalam peperangan, politik maupun propaganda. Ya, yang berbeda dengan yang saat ini adalah kecepatannya. Kalau dulu penyebaran informasi itu membutuhkan surat kabar, radio, atau televisi, sekarang cukup dengan telepon genggam. Dalam hitungan menit, semua informasi dapat tersebar ke ribuan, bahkan jutaan orang melalui media sosial. Gitu ya. Lebih mengkhawatirkan lagi, teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan
seseorang itu bisa membuat gambar, suara, bahkan video yang tampak sangat meyakinkan meskipun sebenarnya tidak pernah terjadi. Ya. Karena itu tantangan masyarakat saat ini bukan lagi kekurangan informasi, melainkan kelebihan informasi. Ya, di tengah banjir informasi tersebut kita harus mampu membedakan mana fakta, mana opini, dan mana manipulasi, gitu ya. Disinformasi bisa aja muncul dalam berbagai bentuk. Ya, mulai dari berita palsu, ya, gambar hasil manipulasi, video yang dipotong sehingga keluar dari konteks hingga penipuan yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial, ya. Jadi oleh karena itu kemampuan berpikir kritis ini adalah menjadi salah satu pertahanan utama dalam menghadapi era digital. Nah, mari kita lihat nih secara lebih spesifik apa yang dimaksud dengan hoax dan bagaimana perbedaannya dengan berita palsu. Ya, setelah memahami tadi perbedaan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, sekarang kita masuk pada istilah yang paling sering kita dengar, yaitu apa? Hoax, ya. Nah, seringkali masyarakat menganggap bahwa hoax atau fake news atau berita palsu, ya bukan alamat palsu ya, berita palsu adalah hal yang sama, padahal sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. Fake news adalah berita yang dibuat menyerupai berita jurnalistik, ya, atau berita resmi, bentuknya sangat meyakinkan, lengkap dengan judul, gambar, ya, bahkan terkadang mencantumkan nama media terkenal. Namun isinya salah atau menyesatkan. Nah, sedangkan hoax itu memiliki cakupan yang lebih luas, gitu ya. Hoax merupakan informasi yang memang sengaja direkayasa untuk membuat orang lain percaya terhadap sesuatu yang tidak benar. Ya, hoax bisa berupa teks, gambar, ya, video, audio, bahkan tangkapan layar yang telah dimanipulasi, ya. Contohnya nih, mungkin kita pernah nih terima pesan seperti misalnya besok semua rekening bank akan diblokir, gitu ya. Atau pemerintah akan menghapus uang pecahan tertentu, atau artis tertentu meninggal dunia, gitu ya. Yang banyak diantaranya ternyata nggak benar, tetapi udah terlanjur menyebar luas. Ya. Mengapa demikian? Karena memang sebagian besar orang hanya membaca judulnya saja, ya, tanpa memeriksa isi berita maupun sumber informasinya. Ya. Di era media sosial, kecepatan penyebaran ini seringkali mengalahkan proses verifikasi. Ya, itulah alasan mengapa kita perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik, gitu ya. Kemudian target dan penyebaran hoax. Pada slide ini kita melihat bahwa penyebaran hoax itu bukan hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah. Ya. Berbagai data menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu terdapat ribuan konteks hoax yang harus ditangani oleh aparat maupun instansi pemerintah. Ya. Bahkan pernah diperkirakan itu terdapat ratusan ribu situs yang pernah terindikasi menyebarkan informasi palsu. Ya. Nah, namun sebenarnya yang lebih penting bukan hanya jumlah situsnya sih, tapi bagaimana informasi tersebut bisa menyebar begitu cepat. Ya, kenapa? Karena saat ini hampir setiap orang itu memiliki smartphone, gitu ya. Artinya setiap orang sekaligus menjadi pembaca, penyebar, bahkan sebagai pembuat informasi, gitu ya.
Jika satu orang membagikan sebuah berita ke 10 orang, kemudian masing-masing kembali membagikan ke 10 orang lainnya, maka hanya dalam beberapa tahap saja informasi tersebut sudah menjangkau ribuan orang, ya. Fenomena ini di dalam ilmu jaringan dikenal dengan viral spreading, ya, yaitu penyebaran informasi secara berantai melalui hubungan antar pengguna. Nah, inilah alasan mengapa penyebaran hoax menjadi salah satu objek penelitian dalam bidang sains data dan analisis big data. Ya, karena melalui analisis data kita bisa mempelajari bagaimana sih pola penyebaran tersebut terjadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih ada target dan penyebaran dari hoax, ya. Coba lihat di sini di slide, ya. Itu ada berbagai logo media sosial, ya. Ada Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, X, ya. Twitter ya dulu ya, sekarang X, terus ada berbagai platform lainnya. Sebenarnya media sosial itu bukan penyebab hoax. Media sosial adalah alat, jadi dia hanya alat. Yang menentukan adalah bagaimana alat tersebut digunakan oleh penggunanya, gitu ya. Nah, namun sayangnya terkadang algoritma media sosial itu cenderung menampilkan konten yang paling menarik perhatian, ya. Semakin banyak orang yang memberikan komentar, membagikan atau memberikan reaksi, maka semakin luas pula jangkauan informasi tersebut. Ya, padahal informasi yang paling menarik belum tentu merupakan informasi yang paling benar. Ya, justru berita yang mengejutkan atau memancing emosi itu seringkali memperoleh penyebaran yang paling tinggi. Nah, disinilah kita mulai melihat hubungan antara media sosial dengan big data, ya. Setiap aktivitas pengguna mulai dari memberikan like, komentar, membagikan postingan, hingga waktu membaca sebuah berita, semuanya itu menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, data inilah yang kemudian dianalisis untuk memahami pola penyebaran informasi. Jadi dengan kata lain, setiap klik yang kita lakukan sebenarnya meninggalkan jejak data. Dan kumpulan jutaan jejak data inilah yang disebut dengan big data, gitu ya. Nah, siapa sih target hoax, gitu ya? Siapa sebenarnya yang menjadi target hoax? Jawabannya adalah, kalau di sini ada gambarnya, ada dari yang kecil sampai yang tua, ya. Jadi jawabannya adalah semua orang, anak-anak, remaja, mahasiswa, orang tua, bahkan para profesional sekalipun bisa jadi korban hoax, ya. Yang membedakannya bukan usia, ya, melainkan kemampuan berpikir kritis. Ya, seseorang yang terbiasa membaca informasi secara lengkap, memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan dengan referensi lain, itu akan jauh lebih sulit dipengaruhi oleh hoax. Ya, sebaliknya, seseorang yang hanya baca judul atau langsung mempercayai informasi tanpa melakukan verifikasi itu akan lebih mudah jadi korban. Karena itu literasi digital menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh semua orang. Tidak hanya cukup untuk menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu menggunakan teknologi itu secara bijaksana, gitu ya. Lalu kenapa sih kita harus begitu peduli terhadap hoax? Ya, karena dampaknya sangat nyata. Dampak pertama itu adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap media maupun institusi. Ya. Kalau masyarakat terlalu sering menerima informasi palsu, ya lama-kelamaan mereka akan sulit membedakan mana dari sumber yang benar, mana dari sumber yang tidak benar. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kepercayaan terhadap media resmi maupun lembaga pemerintah itu dapat ikut menurun.
gitu ya. Yang kedua, dampak kedua itu adalah gangguan psikologis atau gangguan mental ya. Berita yang menimbulkan rasa takut, panik atau kebencian itu akan mempengaruhi kondisi emosionalnya masyarakat. Ya, terutama ketika informasi tersebut terkaitan dengan kesehatan, keamanan, bencana, gitu ya. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah kerugian materi. Ya, banyak kasus penipuan tentang investasi, belanja online maupun phishing yang bermula dari informasi palsu. Ya, korbannya itu bisa kehilangan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan dampak yang paling serius dari hoax itu adalah hilangnya nyawa. Ya. Dari berbagai kasus di berbagai negara, hoax itu punya hoax yang mengenai kesehatan, misalnya vaksin atau isu sosial, itu telah menyebabkan masyarakat mengambil keputusan yang salah sehingga membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun orang lain gitu ya. Jadi hoax bukan bukan lagi sekedar persoalan informasi yang salah. Hoax itu jadi persoalan ekonomi, ya, persoalan sosial, bahkan persoalan dari kemanusiaan, ya. Karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran hoax, ya. Nah, kita lihat nih di slide berikutnya mengenai contoh hoax yang beredar di masyarakat dan bagaimana cara kita melakukan pengecekan fakta serta berbagai langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya, gitu ya. Ya, siapa sih sebenarnya siapa sih yang paling mudah terkena korban hoax? Ternyata menurut penelitian jawabannya cukup mengejutkan, bukan hanya anak-anak, bukan hanya orang tua, bukan kelompok masyarakat tertentu, tapi semua orang berpotensi menjadi korban hoax. Yang membedakan bukan usianya, tapi cara berpikir. Orang yang terbiasa membaca secara utuh, tadi ya seperti yang saya sudah sebutkan, memeriksa sumber informasi, berpikir kritis, itu akan lebih sulit dipengaruhi, ya. Sedangkan orang yang hanya terbiasa membaca judul bisa langsung percaya gitu ya. Misalnya segera sebarkan, besok lu rekening akan diblokir karena panik, semuanya meneruskan pesan tersebut, padahal belum tentu benar ya. Fenomena ini yang membuat hoax dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasinya, ya. Ya karena di era digital ini bukan orang yang paling cepat, bukan hanya orang yang paling cepat memperoleh informasi yang paling diuntungkan, tetapi orang yang mampu memverifikasi informasi dengan benar. Ini. Kenapa kita tadi ya, kita akan lihat di sini contoh hoaxnya gitu ya, contoh hoax dan cara ngeceknya. Kita lihat di sebelah kiri ini ada unggahan media sosial mengklaim adanya program hadiah dari sebuah perusahaan besar. Ya sekilas tampilannya sangat meyakinkan gitu ya. Ada logo perusahaan, gambar, bahkan ada alamat situsnya. Tapi setelah diperiksa ternyata informasinya adalah hoax. Contoh lainnya, ya di sebelah kanannya berita mengenai media sosial yang diklaim akan dinonaktifkan pada tanggal tertentu. Banyak orang yang percaya, kemudian disebarkan. Padahal setelah diperiksa, ya melalui situs pemeriksa fakta, informasi tersebut tidak benar atau keluar dari konteks. Lalu bagaimana cara kita periksanya? Yes, sangat sederhana sebenarnya. Jangan langsung percaya. Pertama, periksa siapa sumbernya. Kedua, cari informasi yang sama pada media resmi. Ketiga, manfaatkan situs pemeriksa fakta. Misalnya, cek hoax atau cek fakta. Ya, ini adalah kanal resmi pemerintah yang bisa membantu kita memastikan apakah satu informasi benar atau tidak.
gitu ya. Jadi membutuhkan waktu beberapa menit untuk melakukan verifikasi, tetapi dapat mencegah penyebaran informasi yang salah kepada ribuan orang. Nah, bagaimana mengatasi hoax? Ya, apa yang pemerintah lakukan dalam mengatasi hoax ini? Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya ya, mulai dari edukasi literasi digital, ya, penyediaan layanan pemeriksa fakta, sampai dengan penerapan berbagai regulasi. Salah satunya ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ya, undang-undang ini mengatur bahwa penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat ini bisa dapat dikenakan sanksi hukum. Ya, selain itu, dalam kondisi tertentu juga dapat dikenakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun perlu diketahui bahwa hukum bukanlah solusi utama, penindakan dilakukan setelah hoax menyebar. Ya. Jadi sedangkan yang jauh lebih penting adalah mencegah agar hoax nggak menyebar dari awal, dan pencegahan tersebut dimulai dari diri kita. Mulai dari membiasakan membaca secara lengkap, memeriksa sumber informasi, berpikir kritis, dan gak mudah menekan tombol share sebelum memastikan kebenarannya. Jadi karena satu klik yang kita lakukan itu bisa menentukan apakah informasi yang benar atau salah akan semakin luas penyebarannya. Begitu Ibu Sil. Baik, berarti ini dari gambaran umum segmen 1 yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Luluh Hairani Munggaran. Mudah-mudahan adik-adik dan pemirsa UGTV mendapatkan satu gambaran umum yang namanya hoax itu ternyata bagaimana nih cara untuk bisa mengatasinya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan tadi. Nah, berarti nanti kita masuk ke paparan yang berikutnya dengan bagaimana supaya berita hoax tadi ya diperlukan satu penelitian lebih lanjut supaya tahu bagaimana cara pencegahannya, teknologi yang tepat yang bisa membantu mengatasi penyebaran dan dampaknya seperti apa. Begitu ya Ibu Dr. Hairani. Baik, kita kembali lagi, jangan kemana-mana sahabat pemirsa GTV. Kita akan kembali lagi ke program Literasi Tim Teaching setelah informasi berikut ini. Baik, kita kembali lagi ke program Literasi Tim Teaching untuk mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data dengan tema yang cukup menarik dan informasi juga tadi yang disampaikan. Ketika jeda ada informasi yang bisa memberikan informasi supaya adik-adik semua dan sahabat pemirsa GTV mempunyai tingkat awareness yang cukup tinggi terhadap berita-berita yang saat ini tadi Ibu Dr. Luluh Hairani Munggaran sudah menjelaskan bahwa demikian cepat ya Bu ya. Jadi percepatannya tidak bisa mengikuti langkah kita gitu ya seiring dengan adanya teknologi saat ini. Nah, untuk pembahasan berikutnya Ibu Dr. Luluh Hairani Munggaran akan memberikan paparan berlanjut dari gambaran umum tadi ke adik-adik mahasiswa tentu ingin nanti bisa memberikan satu kontribusi ya agar pencegahan hoax ini ya bisa dilakukan dari semua aspek bidangnya Bu ya. Jadi tadi kita ada peran di pendidikan di universitas dalam hal ini untuk bisa melakukan juga pencegahan terhadap hoax. Caranya salah satunya adik-adik bisa mulai melakukan penelitian dimulai dari referensi-referensi yang sudah pernah dilakukan dan kira-kira ragam penelitiannya ini apa saja. Begitu dulu ya. Oke. Baik adik-adik, kita lanjutkan pemaparan berikutnya oleh Ibu Dr. Luluh Hairani Munggaran. Silakan Bu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Widya Silvianti. Mari adik-adik dan sahabat UGTV kita lanjutkan mengenai penelitian materi yang kedua. Di segmen yang kedua ini adalah mengenai penelitian dan pencegahan hoax. Ya, kita berada di akademisi, maka kita akan lihat nih bagaimana sih ragam penelitian dan pencegahan penyebaran hoax gitu ya. Tadi
tadi sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih hoax itu terbentuk, karakteristiknya, dan apa sih dampaknya ke masyarakat ya. Nah, di sini bagian ini saya rasa ini menarik juga nih. Bagaimana nih dunia pendidikan, dunia penelitian mencoba memahami fenomena dari hoax, sekaligus bagaimana sih berbagai pendekatan digunakan untuk mencegah penyebaran dari hoax ini gitu ya. Dan perlu dipahami bahwa hoax bukan lagi dipandang sebagai sebuah masalah komunikasi dan jurnalistik saja, tetapi hoax ini juga berkembang menjadi objek penelitian lintas disiplin ilmu, gitu ya. Kenapa? Karena penyebaran informasi palsu ternyata melibatkan banyak aspek. Ada aspek teknologi informasi yang membahas bagaimana algoritma media sosial bekerja, kemudian ada ilmu psikologi yang menjelaskan kenapa sih orang mudah percaya terhadap informasi tertentu. Kemudian ada ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana sebuah pesan menjadi viral gitu ya. Bahkan ada ilmu politik ya, kesehatan masyarakat, ekonomi, hukum, hingga ilmu data yang semuanya ikut berkontribusi menjelaskan fenomena ini. Artinya untuk memahami hoax secara utuh kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang aja. Nah, pada sesi ini kita akan membahas dua hal utama. Yang pertama adalah berbagai ragam penelitian mengenai hoax, ya, yaitu bagaimana para peneliti menggunakan kasus-kasus nyata dari berbagai bidang sebagai objek penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah upaya pencegahan penyebaran hoax, ya, baik melalui pendidikan masyarakat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, pemeriksaan fakta maupun peningkatan literasi digital, gitu ya. Nah, nanti dengan memahami hasil-hasil penelitian ini kita bisa nggak hanya mengetahui bagaimana hoax itu berbahaya, tetapi kita juga memahami kenapa sih hoax itu bisa berkembang begitu cepat dan apa yang bisa kita lakukan untuk menguranginya, ya. Pertama, kita melihat bagaimana penelitian mengenai hoax ini berkembang di bidang marketing dan perilaku konsumen. Ya, sekilas mungkin kita berpikir bahwa pemasaran tidak ada hubungannya dengan hoax gitu ya. Padahal justru dunia pemasaran merupakan salah satu bidang yang paling banyak memanfaatkan analisis data perilaku pengguna. Coba kita perhatikan ya ilustrasi di slide ini. Ya, di sini ada aktivitas seorang pengguna, mulai dari dia belanja menggunakan menggunakan wifi hingga melakukan pembayaran digital. Ya, aktivitas-aktivitas tersebut itu menghasilkan jejak digital atau digital footprint. Ya, data tersebut kemudian diproses menggunakan berbagai aturan atau rules sehingga sistem bisa mengenali pola perilaku setiap pengguna. Nah, pada akhirnya personalisasi promosi yang muncul sesuai kebutuhan atau sesuai kebiasaan masing-masing individu. Ya, misalnya nih, seorang yang sering beli kopi di jam 8 pagi kemungkinan besar akan menerima promosi minuman kopi setiap pagi, gitu ya. Atau pengguna lain yang lebih sering beli makanan cepat saji pada malam hari itu biasanya akan mendapat promosi yang berbeda dengan yang pembeli kopi. Lalu, apa sih kaitannya dengan penelitian hoax? Konsepnya yang digunakan sebenarnya sangat mirip gitu ya. Kalau perusahaan mampu mempelajari pola perilaku konsumen untuk menawarkan produk dengan tepat, ya produk yang tepat, maka peneliti juga dapat mempelajari pola penyebaran informasi untuk mengetahui bagaimana sebuah hoax menyebar dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ya, kita bisa menggunakan teknik data mining, machine learning maupun big data analytic. Gitu ya. Jadi peneliti itu bisa ngejawab pertanyaan misalnya siapa sih yang pertama kali menyebarkan informasi, siapa yang paling sering membagikannya, kelompok pengguna seperti apa yang mudah mempercayainya. Kemudian jam berapa sih penyebaran informasi yang paling tinggi. Kemudian jenis konten seperti apa yang paling cepat menjadi viral.
gitu ya. Nah, informasi-informasi ini bisa digunakan untuk membangun sistem deteksi dini penyebaran hoax gitu ya. Hal yang menarik adalah algoritma yang awalnya dirancang untuk meningkatkan penjualan satu produk, saat ini bisa dimanfaatkan untuk juga melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang menyesatkan, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ilmu pemasaran, ilmu data, dan kemudian kecerdasan buatan saling berkolaborasi dalam menghadapi tantangan era digital. Bidang berikutnya yang menjadi fokus penelitian hoax adalah kesehatan. Kenapa kesehatan menjadi perhatian besar? Ya, misalnya nih informasi yang salah di bidang kesehatan itu punya konsekuensi yang jauh lebih serius dibandingkan dengan bidang lainnya. Karena informasi yang salah di bidang kesehatan, jika kalau orang mempercayai informasi promosi misalnya yang salah mengenai sebuah produk kesehatan, ini bisa mungkin kerugiannya hanya berupa uang, kalau misalnya tadi ya marketing hanya berupa uang. Tapi kalau seseorang mempercayai informasi kesehatan yang salah, akibatnya bisa berupa keterlambatan pengobatan, penggunaan obat yang tidak tepat ya, bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa. Nah, ini semakin terlihat ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 ya. Selama pandemi ini, masyarakat di seluruh dunia cari informasi setiap saat melalui media sosial, ya baik Twitter, Facebook, Instagram, TikTok maupun WhatsApp. Masalahnya, informasi yang beredar itu nggak semuanya benar. Memang sebagian berasal dari lembaga resmi, sebagian besar lainnya itu dari akun anonim yang nggak punya kompetensi di bidang kesehatan. Gitu ya. Akibatnya muncul berbagai hoax misalnya mengenai obat ajaib COVID-19, teori konspirasi vaksin, informasi palsu mengenai angka kematian, hingga berbagai klaim medis yang enggak memiliki dasar ilmiah. Gitu ya. Jadi melihat hal itulah para peneliti mulai menggunakan media sosial sebagai sumber data penelitian. Ya. Mereka peneliti ini ngumpulin jutaan unggahan, komentar, hashtag gitu maupun percakapan pengguna untuk mengetahui pola penyebaran informasi kesehatan. Nah, dengan cara tersebut peneliti bisa mengidentifikasi topik apa yang sedang berkembang, kemudian mengukur tingkat kepanikan masyarakat, membedakan informasi mana yang valid, mana yang rumor, serta akhirnya membantu pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi media sosial tidak hanya menjadi tempat penyebaran hoax, tetapi juga menjadi sumber data yang sangat berharga bagi penelitian kesehatan masyarakat, ya. Nah, kita lihat perkembangan penelitian yang lebih rinci. Misalnya, sekarang ini banyak penelitian menggunakan teknik analisis sentimen, text mining, natural language processing, dan machine learning, ya, untuk mengelompokkan jutaan ya percakapan masyarakat di media sosial. Ya, tujuannya bukan hanya untuk mengetahui apakah satu informasi itu benar atau salah gitu ya, tapi lebih jauh lagi peneliti itu bisa memahami bagaimana masyarakat bereaksi terhadap suatu informasi. Ya, contohnya ketika misalnya muncul satu vaksin baru, nah peneliti itu bisa mengetahui apakah masyarakat menunjukkan respon positif, respon negatif, atau ragu-ragu, atau bahkan takut gitu ya. Dari hasil analisis tersebut itu nantinya menjadi masukan yang sangat penting buat pemerintah maupun tenaga kesehatan dalam menyusun strategi komunikasi publik gitu ya. Jadi kita lihat di sini di slide disebutkan bahwa COVID-19 ya itu pernah menjadi topik utama dalam penelitian mengenai berita palsu.
Jadi penelitian ini sangat masuk akal ya, karena pandemi itu adalah merupakan situasi yang penuh ketidakpastian. Semoga kita tidak mengalami hal seperti itu lagi. Ya, ketika masyarakat mengalami ketidakpastian, kebutuhan terhadap informasi pastinya meningkat secara drastis, gitu ya. Sayangnya pada kondisi tertentu ya, pada kondisi seperti itu informasi palsu juga berkembang dengan cepat, gitu ya. Ya, fenomena ini kalau sama peneliti itu disebut dengan infodemic gitu ya. Jadi kondisi ketika penyebaran informasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan masyarakat untuk memverifikasi kebenarannya. Jadi dengan kata lain, masyarakat nggak hanya menghadapi pandemi penyakit, tetapi juga menghadapi pandemi informasi. Ya. Nah, kita lihat di sini perkembangan penelitian hoax ya di bidang tadi kesehatan di sini ya. Kita lihat bahwa informasi kesehatan di Twitter ya. Jadi ini contoh nih, ini kita bisa visualisasikan ya, visualisasi jaringan. Ini kita bisa pakai yang SMA mungkin sudah pernah dipelajari ya di materi sains data dan analis big data. Ini menampilkan visualisasi jaringan atau network visualization, hasil penelitian mengenai informasi kesehatan yang beredar di Twitter. Jadi kalau kita lihat sih sekilas gambarnya mungkin kelihatannya rumit gitu ya, karena banyak banget atau ada ratusan titik dan garis yang saling terhubung. Ya, tapi justru disinilah kekuatan analisis big data dan social network analysis. Ya, jadi kalau kita lihat pahami ya secara sederhana, setiap titik atau node di sini mewakili satu kata kunci atau topik pembicaraan. Misalnya COVID-19, disease, analysis, information, user, health gitu ya. Nah, kalau garis-garisnya itu yang menghubungkan titik itu menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antar topik. Semakin besar ukuran node, itu artinya semakin sering kata tersebut muncul dalam jutaan percakapan masyarakat. Jadi contohnya di sini, contohnya adalah health dengan COVID-19. Ya, jadi menjadi pusat, jadi sepertinya tuh kayak jadi pusat jaringan. Ya, nah ini menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan masyarakat selama periode penelitian memang berfokus pada isu kesehatan dan pandemi. Jadi apa dong manfaat visualisasi seperti ini? Ya, visualisasi jaringan ini nantinya memungkinkan peneliti untuk melihat pola yang tidak mungkin ditemukan hanya dengan membaca ribuan atau jutaan tweet satu persatu. Gitu ya. Jadi dari gambar ini peneliti bisa melihat topik apa sih yang paling atau yang sedang menjadi perhatian masyarakat, kemudian isu apa yang mulai berkembang, kata kunci mana yang paling sering muncul bersamaan, bahkan bisa memprediksi kemunculan isu baru sebelum menjadi viral. Nah, jadi kemampuan seperti inilah yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun organisasi kesehatan, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan jika dalam beberapa jam tiba-tiba muncul ribuan unggahan mengenai isu tertentu, misalnya kabar kalau misalnya ada vaksin yang berbahaya gitu ya. Nah, sistem analis big data bisa langsung mendeteksi lonjakan tersebut sehingga pemerintah akan bisa lakukan klarifikasi mengenai rumor yang berkembang. Ya. Jadi visualisasi ini bukan hanya gambar yang menarik tapi juga merupakan alat analisis yang penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, ya. Nah, selain di bidang kesehatan, penelitian juga yang mengenai hoax ini juga bisa dilakukan di bidang politik, gitu ya. Kenapa politik? Karena informasi politik itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap opini publik, gitu ya, perilaku masyarakat, bahkan misalnya hasil pemilu. Nah, pada slide ini dicontohkan atau ditampilkan contoh visualisasi hubungan antar berbagai aktor, organisasi, lokasi, topik yang muncul dalam pemberitaan politik. Jadi kalau kita perhatikan di sisi kanan ada kategorinya,
kayak misalnya organisasi, tokoh, lokasi ya maupun istilah tertentu. Sementara di bagian tengah itu adalah hubungan antar entitas tersebut ya disebut dengan entity relationship analysis atau analisis hubungan antar entitas. Nah, teknik ini dipakai peneliti ya untuk apa? Untuk mengetahui siapa sih tokoh yang paling sering disebut. Kemudian organisasi mana yang paling banyak muncul. Ya. Kemudian ada isu apa sih yang paling sering dikaitkan dengan tokoh tertentu. Ya. Kemudian bagaimana informasi berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Nah, ini pendekatannya ini banyak digunakan oleh lembaga intelijen, media, akademisi ya maupun pemerintah untuk memahami dinamika penyebaran informasi. Yang menarik adalah tujuan penelitian bukan untuk mengetahui siapa yang benar atau siapa yang salah secara politik ya. Tujuan utamanya adalah bagaimana informasinya terbentuk, berkembang. Jadi kita memahami bagaimana informasinya terbentuk, berkembang atau mempengaruhi masyarakat ya. Nah, dengan memahami pola hubungan tersebut, kita bisa mengidentifikasi lebih awal kalau misalnya terdapat upaya penyebaran disinformasi yang dilakukan secara terorganisir. Nah, kemudian ragam penelitian lainnya ya di bidang politik ini kita bisa lihat di poin pertama dijelaskan bahwa ada berita palsu atau fake news itu merupakan informasi yang salah ataupun sengaja dibuat untuk menyesatkan. Ya, beda dengan kesalahan jurnalistik biasa. Jadi berita palsu umumnya memang dirancang agar terlihat meyakinkan sehingga pembaca mempercayainya. Ya, saat ini siapapun dapat membuat sebuah situs web, akun media sosial, bahkan menggunakan kecerdasan buatan itu untuk menghasilkan artikel yang tampak profesional. Nah, inilah yang nantinya yang bisa membuat masyarakat itu semakin sulit membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Ya. Kemudian di poin berikutnya dijelaskan bahwa berbagai penelitian mulai mengungkap motivasi di balik maraknya penyebaran berita palsu. Kenapa sih orang bikin hoax? Ya, ini jawabannya ternyata sangat beragam. Ada yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial melalui iklan, ada yang ingin meningkatkan jumlah pengunjung situs web, ada yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik, ada pula yang cuma sekedar untuk menciptakan kegaduhan di masyarakatnya. Jadi dalam konteks politik, ini hoax sering dimanfaatkan untuk membentuk opini publik, ya. Nah, contohnya ini tentang menjelang pemilihan umum gitu ya. Biasanya sering muncul berbagai informasi yang menyerang kandidat tertentu atau justru mengangkat citra kandidat yang lain gitu ya. Jadi masalahnya ketika informasi telah menyebar luas, proses klarifikasi seringkali datang terlambat ya. Jadi akibatnya masyarakat udah lebih dulu itu membentuk persepsi tertentu. Nah, itu yang fenomena inilah yang jadi fokus utama penelitian komunikasi politik ya pada saat ini. Kemudian di sini ditampilkan salah satu hasil penelitian ilmiah mengenai penyebaran misinformasi politik ya. Jika kita lihat tabel memang terlihatnya kayaknya cukup rumit ya karena berisi berbagai angka statistik gitu ya. Tapi sebenarnya pesan utama dari penelitian ini cukup sederhana. Penelitian ini tuh mencoba untuk menjawab pertanyaan apakah media penyebar misinformasi mempengaruhi media berita lainnya, gitu ya. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada atau memang terdapat hubungan antara media penyebar misinformasi dengan media lainnya. Artinya informasi yang awalnya berasal dari situs-situs yang tidak kredibel ini bisa menyebar lebih luas melalui berbagai saluran komunikasi. Ya. Atau kalau misalnya dalam komunikasi, mungkin adik-adik komunikasi sudah pernah mendengar istilah agenda setting gitu ya. Ketika satu isu yang awalnya kecil
perlahan-lahan menjadi perhatian publik karena terus dibahas di berbagai media, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatiin, yang dipahami adalah penelitian nggak hanya bertujuan menyalahkan media tertentu. Jadi sebaliknya, penelitian ini membantu kita untuk memahami bagaimana satu informasi berpindah dari satu ekosistem informasi ke ekosistem lainnya. Nah, bagi peneliti data science, tabel seperti ini nih menunjukkan bahwa analisis statistik ini bisa digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat dalam penyebaran informasi. Jadi bukan sekedar untuk menghitung jumlah berita, tetapi juga mencoba memahami bagaimana satu informasi mempengaruhi informasi lainnya. Nah, ini slide ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai penelitian sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa banyak situs penyebar misinformasi justru mengambil ide dari media yang kredibel. Kenapa demikian? Karena jika seluruh isi berita dibuat fiktif, masyarakat akan lebih mudah curiga. Sebaliknya, dengan mengambil sebagian fakta yang benar, kemudian mencampurkannya dengan informasi yang salah, berita palsu menjadi jauh lebih meyakinkan, gitu ya. Dan inilah sebabnya mengapa hoax seringkali sulit dikenali. Ya, selanjutnya dijelaskan bahwa misinformasi ternyata mampu mempengaruhi pemberitaan di media berbasis fakta. Ya, bukan berarti media resmi ikut menyebarkan hoax ya, tetapi ketika satu isu itu telah menjadi viral, media resmi seringkali perlu memberitakannya untuk memberikan klarifikasi. Jadi secara tidak langsung keberadaan hoax itu dapat mengubah agenda pemberitaan nasional. Dan nanti kemudian penelitian juga menunjukkan fakta yang cukup menarik ya, menjelang pemilihan presiden di Amerika Serikat, sebagian besar masyarakat ternyata pernah melihat setidaknya satu berita palsu. Bahkan sekitar 75% responden pada penelitian tersebut menganggap informasi yang mereka baca adalah benar. Ya, angka ini memberikan pelajaran yang sangat penting bahwa masalah terbesar bukan sekedar banyaknya berita palsu yang beredar. Masalah sebenarnya adalah ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dengan informasi yang telah dimanipulasi. Oleh karena itu, solusi terhadap hoax itu nggak cukup hanya dengan menghapus konten, gitu ya. Yang jauh lebih penting itu adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, dan membangun budaya literasi digital. Inilah yang nanti akan dibahas ya di segmen yang ketiga mengenai strategi pencegahan dan penghentian penyebaran hoax. Oke, baik ya, berarti meningkat kepada apa sih nanti yang bisa adik-adik mahasiswa di lingkup Universitas Gunadarma khususnya dan juga secara umum untuk bisa berperan ya Ibu Lulu ya. Jadi artinya terhadap hoax ini yang mungkin ini kan percepatannya terus ada gitu ya. Jadi penelitian tadi sudah diinformasikan khususnya karena hari ini kita membahas mata kuliah literasi tim teaching untuk rumpun ilmu sosial humaniora. Berarti adik-adik di rumpun ilmu sosial humaniora mendapatkan banyak sekali gambaran atau masukan. Ternyata peran untuk melakukan penelitiannya tetap dibutuhkan kontribusi dari adik-adik semua. Baik ya, untuk saat ini segmen 2 kita sampai kepada ragam penelitiannya. Kemudian nanti kita masuk ke segmen 3 mungkin kita akan lebih lihat lagi dari ragam penelitian ini bagaimana tadi yang lebih penting itu apa. Tadi Ibu Lulu sudah memberikan kata kunci yaitu kaitannya dengan edukasi ya Bu ya, mendidik masyarakat supaya tadi bagaimana literasi digitalnya ya, supaya tidak ada kesenjangan terhadap digitalnya. Oke, baik. Kita kembali lagi setelah informasi berikut ini. Adik-adik jangan kemana-mana. Kita tetap di program literasi tim teaching untuk mata kuliah sains, data, dan analisis big data.
Baik, kembali lagi, jumpa lagi sahabat pemirsa GTV dan adik-adik mahasiswa ke program literasi tim teaching untuk mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data, masih bersama saya dan dosen pengampu Ibu Lulu Hairani Munggaran. Untuk penelitian yang tadi sudah dibahas, mungkin ada kelanjutannya Bu ya, mengenai bagaimana cara menghentikannya dan bagaimana pencegahan dan penghentian dari hoax tersebut. Silakan Ibu Dr. Lulu Hairani dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu Widya Silvianti. Kita lanjutkan mengenai tadi kita sudah tahu bagaimana penelitian untuk memahami pola penyebaran hoax gitu ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara menghentikannya gitu ya. Jadi perlu kita sadari bahwa penyebaran hoax ini bukan persoalan yang sederhana. Hoax lahir dari berbagai faktor, misalnya rendahnya literasi digital, kemudian kemudahan membuat konten di internet, algoritma media sosial yang mendorong penyebaran informasi viral sehingga hingga adanya kepentingan ekonomi maupun politik. Jadi solusi yang diberikan juga tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Di sini, di slide ini ada 4 pendekatan utama, yaitu yang pertama mendidik masyarakat. Ya. Ini merupakan langkah yang paling mendasar sekaligus paling penting. Jadi teknologi secanggih apapun itu tidak akan mampu menghentikan hoax jika masyarakatnya tuh masih mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa melakukan verifikasi. Ya. Yang kedua, ini menganalisis serta membatasi penyebaran hoax. Ya, artinya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pola penyebaran informasi palsu sehingga penyebarannya ini bisa dihentikan sedini mungkin. Ya, kemudian yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan manual. Ya, di sini sampai saat ini banyak sekali pemeriksa fakta yang punya peran penting. Ya, nanti mereka bisa memverifikasi informasi melalui sumber resmi, dokumen maupun wawancara langsung hingga hasilnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan pendekatan yang keempat ini adalah pemeriksaan fakta secara otomatis. Ini pendekatan ini bisa memanfaatkan artificial intelligence, machine learning, natural language processing hingga big data analytic. Ya, bisa membantu mendeteksi berita yang berpotensi mengandung hoax secara lebih tepat. Nah, jadi sebenarnya pencegahan hoax itu bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan media sosial. Ini adalah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat, kita sebagai akademisi, kemudian peneliti, industri teknologi, media dan media massa gitu ya, media massa serta tentunya bersama-sama dengan pemerintah. Pendekatan pertama adalah mendidik masyarakat. Kenapa sih pendidikan menjadi prioritas utama? Ya, karena pada akhirnya setiap orang menentukan apakah satu informasi akan berhenti pada dirinya atau justru diteruskan kepada orang lain. Nah, selama banyak orang beranggapan bahwa seseorang lebih mudah percaya hoax karena tingkat pendidikan yang misalnya rendah, misalnya usia tertentu atau faktor ekonomi. Namun berbagai penelitian justru menunjukkan hasil yang menarik. Hubungan tersebut ternyata tidak selalu kuat. Ya, artinya apa? Ya, artinya orang dengan pendidikan tinggi sekalipun itu tetap dapat mempercayai informasi yang salah apabila informasi tersebut sesuai dengan keyakinannya atau disampaikan oleh pihak yang dianggap terpercaya. Ya. Nah, fenomena ini disebut sebagai confirmation bias ya, yaitu jadi kecenderungan seseorang untuk lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan pendapatnya, meskipun informasi tersebut belum tentu benar. Ya, contohnya kalau orang menyukai satu tokoh gitu ya, maka ketika muncul berita negatif mengenai tokoh tersebut, ia langsung mempercayai ada satu orang yang tidak menyukai satu tokoh. Nah, ketika berita negatif mengenai tokoh tersebut muncul, ia bisa langsung mempercayainya tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ya, sebaliknya, kalau misalnya ada berita
negatif untuk tokoh yang ia sukai, maka ia paling lebih dia yang paling lebih kritis untuk mencari pembenaran. Itu sebabnya kenapa pendidikan mengenai literasi digital itu tidak hanya mengajarkan bagaimana penggunaan teknologi, tetapi juga bagaimana cara berpikir kritis terhadap informasi. Kemudian pada slide ini dijelaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat bukti benar-benar konklusif, ya, yang benar-benar konklusif sebagai bahwa pendidikan tinggi secara otomatis membuat seseorang kebal terhadap hoax. Nah, ini temuannya yang cukup menarik. Ya, kenapa? Karena selama ini banyak orang yang menganggap bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan ia mempercayai berita palsu. Nah, padahal kenyataannya nggak sesederhana itu gitu ya. Yang membedakan justru bukan sekedar tingkat pendidikan, tetapi bagaimana seseorang itu membangun kebiasaan berpikir kritis. Ya, orang yang terbiasa melakukan verifikasi itu akan cenderung bertanya, siapa sih yang nulis beritanya, dari mana sumbernya, apakah ada bukti ilmiahnya, atau apakah media lain juga memberitakan hal yang sama. Gitu ya. Sebaliknya, kalau orang yang langsung membagikan informasi hanya karena judulnya menarik, itu berpotensi menjadi bagian dari rantai penyebaran hoax. Ya. Namun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendidikan yang lebih baik itu umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas. Ya, mereka cenderung biasanya lebih mengenal sumber-sumber resmi, lebih memahami pentingnya data, serta lebih terbiasa membandingkan berbagai referensi sebelum akhirnya mengambil keputusan. Jadi dengan kata lain, pendidikan bukanlah jaminan seseorang bebas dari hoax, tetapi pendidikan bisa membantu membangun cara berpikir lebih rasional dan kritis. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pendidikan tersebut bisa dilakukan? Jawabannya dimulai dari sejak usia dini. Jadi literasi digital sebaiknya itu diajarkan tidak hanya ketika seseorang udah dewasa, tapi justru sejak di bangku sekolah, ya. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi, memahami sumber berita, kemudian mengenali berbagai perbedaan antara opini dengan fakta. Ini udah ada nih di materi sekolah di anak-anak SD nih ya. Membedakan antara opini dan fakta serta memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja. Selain itu, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua konten yang viral itu benar. Banyak konten dibuat justru dengan tujuan memperoleh perhatian sebanyak mungkin, gitu ya. Nah, dalam ekonomi digital di sini semakin banyak orang yang mengunjungi suatu situs atau menonton suatu video, semakin besar pula potensi pendapatan yang diperoleh pembuat konten melalui iklan. Artinya, terdapat insentif ekonomi yang mendorong sebagian pihak untuk membuat informasi yang sensasional. Ya. Di sisi lain, terdapat pula kepentingan politik yang bisa memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini masyarakat. Ya, oleh karena itu, pendidikan literasi digital juga harus mengajarkan bagaimana mengenali motif di balik sebuah informasi. Jadi ketika masyarakat memahami alasan mengapa satu hoax dibuat, mereka akan lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi tersebut. Nah, di sini kita lihat bagaimana memberikan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh setiap pengguna internet ya. Langkah pertama adalah selalu memeriksa sumber berita. Kita harus membiasakan diri bertanya, apakah informasi tersebut berasal dari lembaga resmi, media yang kredibel, jurnal ilmiah, atau hanya akun anonim yang tidak jelas identitasnya, ya. Langkah yang kedua, jangan hanya baca judul berita, ya. Fenomena clickbait gitu ya, itu sering terjadi di internet. Judul dibuat sangat sensasional,
supaya orang tertarik membuka tautan tersebut. Tapi ternyata isinya ketika dibaca secara utuh itu seringkali isinya nggak sesuai dengan judulnya, gitu ya. Jadi kita harus membiasakan membaca keseluruhan isi berita sebelum mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami konteks informasi. Kadang-kadang fotonya memang asli tetapi digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang berbeda, ya. Video yang benar-benar terjadi juga bisa disebarkan kembali pada waktu yang berbeda sehingga menimbulkan persepsi yang keliru, ya. Terakhir kita juga harus memahami tujuan satu konten. Apakah konten tersebut memang bertujuan memberikan informasi, apakah hanya satir ya atau humor ya, atau merupakan opini pribadi, atau sengaja dibuat untuk memprovokasi. Jadi kemampuan membedakan berbagai jenis konten inilah yang menjadi inti dari literasi digital. Ya. Sekian, jadi hoax itu bukan hanya persoalan teknologi, hoax juga bukan persoalan media sosial, hoax adalah persoalan perilaku manusia. Karena solusi terbaik ya selalu merupakan kombinasi antara teknologi, penelitian ilmiah, kebijakan yang tepat, dan yang paling penting adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Ya. Mungkin dari paparan yang tadi sudah sampai bisa memberikan informasi kepada pemirsa UGTV dan juga adik-adik mahasiswa, Ibu Dr. Lulu Hairani Munggaran sudah bisa sudah memberikan paparan yang bisa memberikan gambaran bahwa tadi sebenarnya masalah hoax itu bukan hanya masalah ke arah teknologinya ya Bu. Betul. Ya. Justru bagaimana hoax itu ya bisa terjadi pada tadi. Ada pertama kategorinya ada 3 dulu ya. Jadi jadi kita harus tahu dulu nih ini yang mana. Karena kadang-kadang berita tadi benar tapi ditambah dengan informasi yang kurang benar. Gitu. Itu yang paling mungkin cara verifikasi dan validasinya. Nah, sehingga berikutnya ada cara untuk melakukan upaya untuk melakukan, karena tadi upaya ini tidak bisa berhenti hanya di misalnya kita sebagai masyarakat, tapi naik tingkat sampai kepada apa istilahnya ada aturannya begitu ya. Pada pemerintah yang mengeluarkan aturannya, ada undang-undangnya gitu ya, ada hukum-hukum untuk bisa tadi menyebarkan pengertiannya. Tapi ditambah lagi begitu ya dengan upaya-upaya lainnya dari kita di sisi akademisi, tadi ada penelitiannya loh. Tadi ada beberapa contoh ya, Adik mungkin tadi memperhatikan bahwa ada contoh satu dari sisi informasi terkait kepada bagaimana behavior dari seorang konsumen gitu ya. Betul. Jadi dari ekonomi itu bisa ya, sosial humaniora apapun bisa gitu ya. Karena itu kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga di mana tuh sisi hoaxnya gitu kan ya? Oh, ternyata bisa disisipi bahwa nantinya kalau kita berperilaku bahwa tadi Ibu Lulu kasih contoh, kita biasa minum kopi pagi misalnya jam 8, kita akan mendapatkan informasi di pagi hari. Nah, sehingga hoaxnya itu atau berita-beritanya tadi mungkin saja bisa mengarah kepada sisi yang tadi sifat hoaxnya yang kita dapatkan gitu ya. Jadi artinya disisipi oleh kampanye-kampanye atau kampanye-kampanye yang kurang baik sampai ke semua bidang. Tadi ada politik begitu ya, kemudian ada apa lagi tadi Bu, kesehatan. Nah, itu penting juga ya, karena mungkin kita merasa kesehatan ini ternyata melakukan misalnya olahraga ini salah, olahraga ini benar, harus begini. Nah, itu kan jadi kita tidak tahu verifikasi validasi untuk melakukan kebenaran terhadap informasi tersebut bagaimana caranya. Gitu ya Bu ya? Oke, nah menariknya dari penelitian tadi ya bisa membantu kita semua untuk bisa upayanya mencegah dan menghentikan ya Bu ya. Serta nanti di sini ada masalah deteksi ya, penghentian ada deteksi. Ya. Nah, mungkin dari sini supaya adik-adik bisa mendapatkan lebih jelasnya lagi Bu, mengingat juga segmen 3 ini akan segera berakhir. Mungkin sisi yang paling menariknya tadi kan Ibu Lulu sudah memberikan satu highlight, satu ini bahwa tadi apa Bu,
bukan masalah Bukan teknologi, saja, tapi betul. kepada Ya, bagaimana bagaimana? berita itu ya supaya bisa diterima diterimanya itu kita itu benar-benar sisinya tuh punya kemampuan untuk cara berpikir berpikir kritisnya betul. itu. Justru cara berpikir kritisnya itu ternyata tadi tidak dilihat juga dari latar belakang pendidikan gitu ya. Betul. Tapi ada hal-hal lain yang juga bisa artinya berperan untuk bisa memberikan kontribusinya. Nah, di materi ini Bu, yang segmen ketiga terakhir kita ini, Iya. tadi Ibu Lulu sudah memberikan gambaran tadi penelitiannya, sehingga mungkin Ibu Lulu bisa memberikan lebih ininya lagi, kira-kira kalau nanti nih adik-adik mahasiswa mau melakukan penelitian ini sehingga memberikan dampak untuk bisa memberikan upaya pencegahan dan penghentian penyebaran hoax. Kira-kira kalau mencari satu materi atau artikelnya itu kira-kira yang masih arah kaitannya dengan bidang ilmunya itu bagaimana caranya itu mungkin, atau yang berikutnya tools apa sih atau alat bantu apa sih yang tadi bisa digunakan, kan Ibu Lu tadi memperlihatkan satu bentuk SNA ya Bu ya. Nah, SNA, itu betul. Jadi mungkin di ini kalau tidak salah ada materi mengenai kita langsung ke apa ini? Nah ini ada manual, oke. Ya. Nah, kalau manual mungkin yang tadi ya Bu ya, yang kita ketik apakah www ini adalah benar atau salah gitu ya, betul. fake hoax atau bukan, oke. Itu Kita manual ya, pemeriksaan ada manual ya. ya. Jadi kita bisa masuk ke pemeriksaan fakta, kita bisa lihat ke media yang benar-benar media resmi gitu ya. Karena menurut penelitian ada sekian ribu situs web yang terindikasi dia menyebarkan berita hoax. Betul. Benar-benar menjadi satu perhatian, oke. Berarti ini manual, ini mungkin sudah ada ini Bu, ketersediaannya ya Bu ya, oke. Tinggal bagaimana kita manfaatkan. Nah ini mungkin Bu, yang klasifikasi otomatis mungkin bisa berkasihkan gambaran singkat Bu. Ya, jadi kalau kita melakukan verifikasi yang dibantu oleh komputer gitu ya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan secara klasifikasi secara otomatis gitu ya, pemeriksaan fakta dan klasifikasi otomatis. Nah, di sini kan masalahnya tadi kita udah bicara tentang big data ya, Bu Silvi. Apa yang kita lakukan di dalam sebuah media sosial itu menjadi footprint gitu ya. Jadi informasi itu muncul setiap hari dan setiap hari itu banyak gitu ya. Jadi sangat luar biasa besarnya gitu ya. Bahkan setiap menit jutaan postingan itu dipublikasikan di berbagai media ya, dan portal media. Jadi nggak mungkin lah kalau dilakukan pengecekan hanya diperiksa sama manusia gitu ya. Manusia punya keterbatasan. Jadi muncul pendekatan fakta yang secara otomatis. Di sini penelitian yang cukup dikenal adalah ClaimRank. Ini adalah yang dikembangkan oleh Jaradat dan teman-temannya di tahun 2018 ya. ClaimRank ini bekerja seperti seorang asisten. Jadi dia tuh dia baca ribuan artikel gitu Bu Silvi, kemudian dia cari kalimat-kalimat yang mengandung klaim penting gitu ya. Jadi misalnya klaimnya itu adalah Indonesia adalah negara dengan angka inflasi tertinggi misalnya gitu di Asia Tenggara. Nah, sistem akan menandai kalimat tersebut sebagai klaim yang perlu diverifikasi gitu. Jadi dengan cara itu pemeriksaan fakta menjadi lebih efisien gitu ya. Karena nggak perlu baca seluruh artikel secara manual gitu ya. Nah, ini nih bisa mungkin ada ini pemeriksaan faktanya. Jadi ClaimRank itu dia akan mengumpulkan. Jadi gimana cara dia bekerja? Dia kumpulin dulu semua dokumen ya yang berkaitan dengan berita tersebut gitu. Berarti akan otomatis dia crawling ke semua situs web ya. Betul. Kemudian nanti dia bisa dia ambil semuanya, baik dia dari media yang terpercaya, dari laporan resmi pemerintah, jurnal ilmiah gitu, bahkan jadi big ya Bu ya. Betul, big data. Jadi merupakan arsip berita dari sebelumnya. Kemudian nanti sistem ini akan mencari bukti yang mendukung ya, yang ataupun baik itu mendukung maupun membantah klaim tersebut. Nah, baru setelah itu informasi dikirim ke pemeriksa fakta gitu ya. Jadi ada beberapa kasus, memang ada beberapa yang masih dilakukan oleh manusia. Tapi
sistemnya biasanya di sini sistemnya dilakukan lebih maju ya. Kalau di sini bisa dilakukan secara otomatis ya menggunakan algoritma dari pembelajaran mesin. Ya. Gitu ya. Jadi machine learning, betul. big data, analisis sains big data, machine learning, begitu ya Bu ya. Jadi semua akan membantu pakar verifikasi kita sebagai manusia. Jadi sifatnya tetap membantu ya Bu ya. Ya, tetap ada beberapa kasus yang memang tadi verifikasinya adalah tetap manusia gitu ya. Gitu. Jadi ya ini supaya bisa nanti kadang-kadang kan kalau komputer tuh nggak bisa ngebedain mana satir, mana humor politik, mana ironi gitu ya, mana sindiran gitu ya. Dan itu perlu dibaca lagi atau diklarifikasi, diverifikasi oleh manusia. Pakarnya ya. Betul. Jadi nah ini pakarnya siapa ya? Tentu adik-adik yang di bidang apa? Komunikasi. Betul. Seperti itu. Terus di sastra dan budaya, itu yang bisa dijadikan apa namanya sebagai pakar verifikasi. Jadi bisa untuk dari poin ini, penelitian ini bisa mengambil arah yang memang nanti sesuai dengan materi atau ranahnya masing-masing, tapi intinya domainnya masing-masing, tapi intinya adalah membantu untuk pengembangan dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, begitu ya Bu ya. Oke. Kemudian ini ada lagi apa Bu? Di sini juga kalau kita lihat nih, kan tadi membandingkan fakta ya. Betul. Nah sistem juga dia menganalisa penilaian bahasa yang digunakan. Bahasa kan kita kadang-kadang gitu ya, pola bahasa tuh punya pola bahasa di berita palsu itu punya karakter tertentu gitu, karakteristiknya tertentu. Misalnya ada kata-kata yang sangat emosional gitu ya, atau menggunakan huruf kapital yang berlebihan gitu. Gayanya tidak lazim gitu ya. Atau tanda seru berkali-kali. Nah itu bisa aja menggunakan klaim ya, klaim yang sangat mutlak, misalnya 1000% benar. Yang benar overklaim ya Bu ya. Semua orang. Nggak mungkin hanya beberapa orang gitu kan, tidak mungkin atau tidak mungkin salah, itu kan kayaknya overclaim gitu ya. Nah nanti hanya misalnya bisa memberikan ini hanya 1 jam, itu mungkin. Jadi 5 menit ya. Jadi ini masuk ke dalam klasifikasi teks ya Bu ya. Betul. Jadi nanti ada klasifikasi teks ini yang bisa dipakai untuk kita punya metode ya, ada model ya yang memang sudah digunakan untuk mempelajari pola-pola tersebut gitu ya. Ada overclaim. Kita pakai modelnya NLP. Nah, berarti adik-adik bisa catat ya, NLP ya, Natural Language Processing. Nah, jadi nanti di sini sistem itu akan memilah kata, kemudian struktur kalimat, terus hubungan antar kata. Jadi gaya penulisan pun bisa dilihat seperti itu ya. Jadi penulisan gaya bahasanya slang atau apa itu semua ada istilahnya daftar ininya ya, library-nya ya, kamus datanya begitu ya Bu ya. Jadi bisa dipakai untuk mengarahkan apakah dia pola berita palsu atau bukan. Nah, ini ya tahapannya Bu ya. Deteksi misinformasi nih kalau kita gunakan NLP, Natural Language Processing. 4 ya. Ada 4. Ini ranahnya di semua bidang ilmu ini bisa ya Bu ya. Artinya bisa mempelajari, jadi tidak harus adik-adik itu pemahaman ke arah teknologinya, tapi di sosial humaniora justru penting di bagian-bagian mana Bu? Dan di sini kan pertama tuh ada pengolahan morfologi ya. Jadi pengolahan morfologi kalau di NLP ini nanti komputer si algoritmanya itu akan memecah kalimat ya menjadi kata-kata dan mengenali bentuk dasarnya. Ini kan bisa dilakukan diverifikasi juga apa yang sudah dilakukan di pengolahan morfologi oleh adik-adik yang sastra gitu ya. Betul. Nah, kemudian nanti misalnya pelari itu kan sebenarnya kata dasarnya sama lari ya. Gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah dilihat dari analisis sintaksis ya. Jadi nanti dia akan mempelajari struktur kalimatnya, mana subjek, predikatnya mana, objeknya apa, betul. Kemudian yang ketiga adalah analisis semantik. Di sini nanti dia akan mencoba untuk memahami makna kalimat. Adik-adik yang di komunikasi juga bisa ya berpartisipasinya pasti ya. Misalnya membedakan apakah misalnya bank itu lembaga keuangan atau misalnya ya bank manggil, panggilan gitu ya. Nah, yang tahap terakhir adalah analisis pragmatis di sini. Analisis pragmatis itu yang memang yang paling kompleks. Jadi si komputer ini mencoba memahami maksud ya sebenarnya dari satu kalimat gitu ya. Jadi dia berdasarkan konteks dari komunikasi. Misalnya
hebat sekali pemerintah kita. Nah itu sebenarnya pujian atau sindiran? Sindiran, gitu iya, misalnya, gitu. mohon maaf ya, ini cuma contoh aja. Misalnya, Ya, jadi hebat sekali si A gitu. Iya. Nah, si A itu hebat ya dalam bidang apa? Si A yang dimaksud itu benar-benar dia memuji atau benar-benar dalam bahasa iya, positif, satire, ya negatif betul. atau netralnya tadi ya. Betul. Oke. Selamat si A itu hebat. Nah, selamat tapi ke arah hebatnya tadi apa itu? Ya, Seperti itu? saya hebat deh bisa ngebongkar rahasia aku misalnya gitu kan. Jadi itu benar kemana arahnya sindiran ya? atau bagaimana gitu ya. Ya. Jadi Nah ini kalau ini nih deteksi dataset nih, Ya, dataset dari deteksi misinformasi nih. Ya, Jadi supaya si hoax komputer ini bisa mendeteksi hoax, dia harus dilatih menggunakan data gitu ya. Nah ini jadi adik-adik bisa langsung pakai ya Bu ya? Betul, ini dataset yang ada nih, yang biasanya digunakan oleh penelitian di dunia lah ya. Dataset yang merupakan kumpulan berita yang udah dikasih label. Ya, jadi memang tetap verifikatornya, pakarnya tetap harus yang domainnya manusia gitu. Bener nggak sih kalimat-kalimat itu nanti dia akan berikan hebat, label, pintar gitu ya, itu benar propaganda positif, misalnya betul. seperti itu. Jadi masih perlu verifikasi manusia. Nah, jadi semakin besar jumlah latihan datanya, data latihannya, biasanya semakin baik kemampuan model untuk nanti mengenali polanya. Akurasinya semakin tinggi ya Bu ya. Betul. Tapi ya perlu juga diperhatikan sih kualitas dari datanya gitu kan. Apakah benar-benar kualitas datanya itu memang punya data yang banyak itu benar-benar data yang berkualitas gitu. Jadi kalau datanya salah memberikan label, maka sistem juga akan belajar yang salah gitu ya. Karena juga sistem ya komputer gitu ya. Jadi tetap perlu verifikasi dari kita. Jadi ini ada proses anotasi dataset biasanya yang biasanya dilakukan oleh tim pemeriksa fakta profesional. Itulah domain-domain expert ini adik-adik di jadi ini sudah masuk ke dalam verifikasinya. Sehingga nanti adik-adik bisa istilahnya menggunakan informasi yang tadi sudah diverifikasi oleh pakar untuk bisa tadi dianalisis sampai apa nih output atau tujuan dari penelitian adik-adik tadi, begitu ya? Oke, menarik sekali. Berarti ini ya Bu, nanti kurang lebih jadinya ya. Nanti ini hoax sama bukan nih ya. Jadi nanti visualisasinya adik-adik mungkin bisa ini juga ya Bu ya. Menarik untuk bisa divisualisasi. Bisa divisualisasikan, betul. Nanti visualisasinya bisa berupa grafik gitu Bu Silvi ya. Yang bisa dilihat bahwa bagaimana misalnya ada penyebarannya seperti apa. Trennya meningkat atau tidak. Jadi prediksi untuk nantinya seperti apa. Betul. Nanti adik-adik bisa lihat di slide yang kita upload ya. Baik, berarti seiring dari segmen 3 ini sudah berakhir, maka untuk hari ini untuk materi hoax ada literasi tim teaching, mata kuliah Sains Data dan Analisis Big Data. Terima kasih kepada Ibu Dr. Lulu Hairani Munggaran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas hari ini membantu. Adik-adik jangan lupa ya untuk mata kuliah ini dikerjakan kuisnya begitu ya. Kemudian nanti kita sampai ketemu lagi, mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat. Dan dari kami berdua, saya Widya Silvianti dan saya Lulu Hairani Munggaran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.